صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita minta kepadanya untuk selalu dibimbing supaya kita selalu berjalan di jalan yang baik. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan bantahan kepada kaum Asy'ariyah yang mengatakan kalau seandainya Allah dalam berbuat memiliki tujuan, maka Allah itu akan sempurna dengan tujuannya. Kita mengatakan tidak seperti itu. Perkataan kaum Asy'ariyah akan bisa dibenarkan ketika tujuannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang satu perbuatan tujuannya kembali kepada orang lain, atau manfaatnya kembali kepada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri. Ini adalah argumentasi yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyempurnakan bahasan kita tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan yang jelas ketika berbuat sesuatu. Ada beberapa ayat Al-Quran yang secara tegas dan jelas menjelaskan tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam ayat ini mengatakan, apakah kalian mengira bahwa kami Tuhan menciptakan kalian tanpa tujuan? Wa annakum ilayna la turja'un. Kalian tidak akan kembali kepada kita, kepada kami, Tuhan yang menciptakan kalian. Para pemirsa bisa melihat Allah sendiri mengatakan bahwa dirinya memiliki tujuan yang jelas ketika mencipta manusia. Para pemirsa bisa melihat kata abath. Abath itu sia-sia. Sia-sia artinya apa? Sia-sia artinya bahwa ketika seseorang atau satu zat melakukan satu aktivitas, ia melakukannya tidak berdasarkan dengan ilmu, tidak berdasarkan dengan hikmah, tidak berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang kuat. Jadi, kalau kita menerima pendapat Asy'ariyah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tujuan, maka sama dengan kita meniadakan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meniadakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berilmu. Kenapa? Yang namanya orang yang serius dalam berbuat adalah hanya Dia yang memiliki ilmu. Zat yang berakal ketika berbuat dengan serius pasti ia mengetahui apa yang ia perbuat. Hal ini juga sama ketika Allah Subhanahu wa taala berbuat. Kita sudah meyakini bahwa Allah adalah sumber ilmu. Kalau seandainya kita sebagai manusia biasa, makhluk yang dhaif, yang lemah, ketika melakukan sesuatu dengan serius, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pertimbangan yang matang,
maka Allah pun akan melakukan yang sama, dan apa yang dilakukan oleh Allah lebih sempurna daripada diri kita. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Ini adalah ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dengan jelas dan dengan tegas, kami menciptakan langit dan bumi itu tidak main-main. Kalau kita kembalikan kepada kehidupan kita, kita bisa melihat anak kecil. Anak kecil itu kalau main-main, mereka tidak memiliki tujuan yang jelas. Makanya kalau kita tanya kepada anak kecil, apa sih tujuan kamu ketika bermain? Ia hanya menjawab, supaya saya itu tidak sumpek, tidak bosan. Jadi anak kecil itu kalau bermain-main tidak mengetahui apakah perbuatannya itu maslahat baginya atau tidak. Anak kecil itu kalau bermain-main tidak dilandasi dengan pertimbangan yang rasional dan kuat. Kenapa? Karena main-main. Kalau kita bercanda, terkadang ada perkataan yang kalau seandainya kita ucapkan dengan serius, kita akan sakit hati. Tapi kalau dalam kondisi bercanda, kita tidak terpengaruh dengan perkataan tersebut. Kenapa? Karena ketika seseorang atau teman kita melontarkan perkataan tersebut, ia tidak memiliki tujuan yang serius. Ia hanya main saja. Ia hanya mengucapkan perkataan tersebut tanpa ada tujuan yang serius. Apakah kita akan menisbahkan kondisi ini kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha sempurna, zat yang maha berilmu, zat yang maha indah, sumber seluruh kesempurnaan? Allah adalah zat yang memiliki segala kesempurnaan yang dimiliki oleh makhluk. Apakah layak, pantas kita nisbahkan perbuatan yang menurut manusia adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik, kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita, kalau seandainya kita menciptakan sesuatu, maka sesuatu itu pasti memiliki tujuan yang jelas. Makanya para ilmuwan berusaha untuk mengungkap rahasia di balik dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu menciptakan sesuatu dengan serius, dengan tujuan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batilan dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Kami telah ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada pada keduanya batilan, tidaklah merupakan sesuatu yang batil. Artinya semua ciptaan kami adalah ciptaan yang memiliki manfaat, ciptaan yang berkualitas, ciptaan yang memiliki tujuan yang jelas. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini untuk menjawab sebagian prasangka hamba-hambanya yang telah musyrik, yang telah kafir, bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak memiliki tujuan yang jelas. Contoh manusia ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, lantas apa sih akhir daripada kehidupan manusia? Manusia hendak kemana? Orang-orang kafir itu akan meyakini bahwa manusia itu akan sirna tanpa tujuan sama sekali. Jadi Allah menciptakan untuk kesirnaan. Ini adalah
jawaban tegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap ciptaan yang Ia ciptakan pasti memiliki tujuan yang jelas tanpa sia-sia. Kemudian ayat lain, ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Artinya Allah dalam ayat ini sudah menjelaskan tujuan penciptaan jin dan manusia. Dan ini sudah cukup untuk membantah pendapat kaum Asy'ariyah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tujuan yang jelas ketika menciptakan sesuatu, ketika beraktivitas. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang ma'rifatullah di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.